Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Hoirunisa, NPM 10222-083. Saya dari kelas B22, program studi akuntansi, mahasiswi Universitas Teknologi Digital. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi Ma'rifatullah yang terbagi dalam 5 subbab. Yang pertama mengenai urgensi mengenal Allah, cara mengenal Allah, penghalang ma'rifatullah, bukti keberadaan Allah, dan pengesaan terhadap Allah. Nah, itu semua terangkum dalam satu materi, yaitu ma'rifatullah. Langsung ke materinya saja. Yang pertama, urgensi mengenal Allah. Apa itu ma'rifatullah? Ma'rifatullah adalah cara kita mengenal Allah, siapa pencipta kita, siapa pencipta langit dan bumi, dan mengenal Allah melalui tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah dalam menciptakan langit dan bumi ini. Nah, setiap manusia tentunya harus mempelajari ma'rifatullah atau mengenal Allah, karena itu sebagai landasan utama dalam menjalankan kehidupan, karena kita akan mengetahui kepada siapa kita beribadah, kepada siapa kita menyembah. Nah, ini dapat terangkum dalam manfaat-manfaat ma'rifatullah. Apa saja sih manfaat-manfaat ma'rifatullah? Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa. Ketika kita sudah mengetahui kepada siapa kita beribadah, maka kita akan beribadah kepada Allah, dan dengan itu akan tumbuh rasa peningkatan terhadap iman dan takwa. Yang kedua, ketentraman hati, karena kita yakin Allah akan menjamin kehidupan kita, baik dari rezeki, kesehatan, dan lainnya. Yang ketiga, akan mendapat surga Allah. Ketika kita mengetahui Allah, mengenal Allah, menjalankan perintahnya, maka kita akan mendapat surga Allah. Nah, dalam ma'rifatullah ini ada beberapa cara dalam mengenal Allah, yaitu menggunakan metode Islam dan metode jahiliyah. Metode Islam yaitu mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama terdiri dari ayat qauliyah dan kauniyah. Ayat qauliyah yaitu ayat tentang cara mengenal Allah, bagaimana cara mengenal Allah. Yang kedua, ayat kauniyah yaitu ayat tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi dijelaskan, disampaikan bahwa tanda-tanda kebesaran Allah itu apa saja. Yang kedua, nakli dan akal, yaitu gabungan antara pedoman dari pencipta dan kemampuan akal. Jadi antara ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran dengan berpikir menggunakan akal. Yang ketiga, tasdik, membenarkan. Dengan kita terus berpikir bagaimana cara mengenal Allah, maka akan menghasilkan hasil dari berpikir tersebut, yaitu menghasilkan rasa kebenaran bahwa Allah itu ada. Nah, selanjutnya menggunakan metode jahiliyah, yaitu pemikiran yang berkenaan dengan ideologi. Contohnya dugaan dan hawa nafsu, menggunakan dugaan dan hawa nafsu. Ragu-ragu berakibat kufur, yaitu ketika kita mengenal Allah tapi tidak berasaskan Islam, maka akan membawa terhadap kekufuran. Selanjutnya, ketika kita mulai mengenal Allah, maka tentunya pasti ada penghalang-penghalang yang akan menghadapi kita, yaitu penghalang ma'rifatullah adalah penghalang cara mengenal Allah, atau penghalang kita dalam mengenal Allah. Apa saja sih? Dibagi menjadi dua, maradus syahwat dan maradus syuhbat. Maradus syahwat berkaitan dengan penyakit hati, nafsu, kesenangan, serta perilaku tidak terpuji. Nah, contoh-contoh dari maradus syahwat: kefasikan, melanggar perintah Allah, maksiat, dan kerusakan, kesombongan, menyombong-nyombongkan apa yang kita punya, padahal itu semua yaitu milik Sang Pencipta, milik Allah. Yang ketiga, kezaliman, berpaling dari Allah, memiliki rasa angkuh dan dengki di dalam hati. Yang keempat, kedustaan, pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah, jadi mengingkar atau bertolak belakang dengan ayat-ayat Allah. Yang selanjutnya adalah banyak melakukan maksiat. Nah, ini tuh contoh-contoh yang berkaitan dengan nafsu, kesenangan, serta perilaku tidak terpuji yang dapat menjadi penghalang dalam ma'rifatullah atau dalam mengenal Allah.
Yang kedua, meradus syubhat, itu berkaitan dengan akal dan logika. Contohnya kejahilan atau kebodohan, itu tidak mau memikirkan bagaimana cara mengenal Allah, keraguan-raguan, sedikitnya ilmu dan pemahaman tentang bagaimana cara mengenal Allah. Yang ketiga, penyimpangan, melangkah menjauh dari Allah. Dan keempat, kelalaian. Nah, meradus syubhat dan meradus syahwat ini merupakan penghalang-penghalang kita dalam mengenal Allah. Nah, ini tuh harus kita hindari atau harus bagaimana cara kita mengantisipasinya. Selanjutnya ada marifatul mabda atau bukti keberadaan Allah. Marifatul mabda adalah ilmu yang membahas tentang keberadaan zat Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala serta kodo dan kodarnya yang terangkum dalam pembahasan rukun iman, yakni iman kepada Allah dan iman kepada kodo dan kodar. Iman kepada Allah yaitu kita yakin akan keberadaan Allah, bahwa Allah itu ada tanpa adanya keraguan-keraguan dalam hati kita. Nah, apa saja sih yang meliputi iman kepada Allah? Yang pertama, zat Allah. Zat Allah Subhanahu wa taala tidaklah tersusun dari unsur, yaitu tidak terbatas. Yang kedua, sifat-sifat Allah. Ada sifat wajib, sifat mustahil, sifat zaid. Sifat wajib yaitu sifat yang ada di dalam diri Allah, contohnya wujud, qidam, baqa, dan lainnya. Terus sifat mustahil yaitu sifat yang mustahil bagi Allah, adam, hudus, fana, dan lainnya. Yaitu sifat yang bertolak belakang dengan sifat wajib. Nah, selanjutnya ada sifat zaid. Allah itu mungkin berbuat segala sesuatu atau mungkin tidak berbuat. Allah memiliki kebebasan berbuat atau meninggalkan tanpa ada yang memaksa. Jadi, bukti keberadaan Allah dapat dilihat dari sifat-sifat Allah, kekuasaan-kekuasaan tentang penciptaan langit dan bumi ini. Setelah kita meyakini keberadaan Allah, selanjutnya ada pengesaan terhadap Allah atau pengesaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pengakuan kita bahwa Allah adalah Rabb kita, Tuhan yang menciptakan, yang memberi rezeki, dan yang memiliki seluruh alam semesta dan isinya. Nah, dalam pengesaan Allah ada 3 tauhid, yaitu tauhid rububiyah, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta. Jadi bahwa kita yakin bahwa Allah itu adalah pencipta alam semesta, pemilik kita, pemilik alam semesta, dan pengatur semua alam semesta, dan termasuk kita sendiri. Yang kedua, tauhid uluhiyah, itu konsep dalam Islam yang menekankan bahwa hanya Allah yang berhak menerima ibadah dan penyembahan. Jadi bahwa kita yakin bahwa kita beribadah hanya kepada Allah, tidak ada Tuhan yang kita sembah selain Allah. Jadi kepada Allah kita beribadah dan kepada Allah kita menyembah. Yang selanjutnya ada tauhid asma wa sifat, yaitu keyakinan bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna dan unik. Nama-nama ini terangkum dalam Asmaul Husna, dan sifat-sifat yang tadi sudah dijelaskan yaitu sifat zaid, sifat mustahil, sifat wajib Allah. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa ma'rifatullah merupakan salah satu landasan poin atau landasan penting dalam kita menjalankan kehidupan kita hari-hari dan kedepannya. Jadi kita dalam menjalankan kehidupan harus mengenal Allah supaya kita tidak lupa kepada siapa kita beribadah, kepada siapa kita menjadikan panutan kita dalam melaksanakan kehidupan ini agar dapat mencapai surga Allah. Dan dalam ma'rifatullah ini kita harus mengenal bagaimana Allah, bagaimana kekuasaan Allah. Dengan itu kita dapat mengenal Allah dengan berbagai cara serta menunjukkan bahwa bukti keberadaan Allah itu ada, meyakini keberadaan Allah itu ada. Selanjutnya kita lakukan pengesaan terhadap Allah bahwa Allah itu Rabb kita, bahwa Allah itu yang menciptakan kita, menciptakan langit dan bumi. Nah, jadi ma'rifatullah merupakan hal penting yang harus
dilakukan oleh setiap manusia, bahwa setiap manusia harus mengenal Allah agar tidak tersesat dalam hidupnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau materi yang kurang disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.